Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syairana Gazafaira dengan NIM 12136250050 dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah Landasan Pendidikan tahun 2025 dengan topik pembahasan perbedaan aliran pendidikan dengan subtopik pembahasan aliran pendidikan nativisme. Saya mengambil studi kasus dengan judul Gadis Jenius berusia 3 tahun diterima di Mensa. Halaman berikutnya yaitu memuat ringkasan materi. Aliran pendidikan adalah ide-ide yang membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran yang selalu ditanggapi oleh pro dan kontra oleh pemikir-pemikir terdahulu. Karena dialog tersebut muncullah pemikiran-pemikiran baru dan selalu berkembang seiring dengan perkembangan sosial budaya dan perkembangan iptek. Lalu, aliran pendidikan nativisme adalah aliran yang berpandang bahwa keterampilan dan kemampuan seseorang itu bersifat alamiah dan sudah bawaan sejak dari lahir. Aliran ini mempercayai bahwa lingkungan pendidikan ataupun lingkungan sekitar tidak akan mempengaruhi terhadap tumbuh kembang kemampuan manusia. Lalu berikutnya ada learning outcome. Learning outcome di sini adalah untuk mengetahui bahwa aliran pendidikan nativisme adalah aliran yang berpandang bahwa keterampilan dan kemampuan seseorang itu bersifat alamiah dan sudah bawaan sejak lahir. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bahwa terdapat organisasi Mensa untuk orang-orang cerdas di dunia. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui bahwa perlunya strategi yang dapat menjaga keseimbangan antara stimulasi akademik dan kehidupan sehari-hari. Lalu berikutnya ada studi kasus dengan judul Gadis Jenius berusia 3 tahun diterima di Mensa. Di sini ada videonya dan juga linknya. Lalu latar belakang dari video tersebut. Alexis Martin adalah anak perempuan berusia 3 tahun dari Arizona. Dia adalah orang termuda yang diterima di Mensa. Mensa adalah sebuah perkumpulan eksklusif yang hanya menerima orang dengan IQ di 2% tertinggi di dunia, dengan IQ di atas 140. Pada usia 3 tahun, Alexis sudah memiliki IQ lebih dari 160 dan lebih cerdas dari 99% orang di dunia. Sejak dia kecil, dia menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Pada usia 12-18 bulan, dia bisa mengulang cerita pengantar tidur dari malam sebelumnya secara akurat. Dia juga mulai membaca pada usia yang masih dini pada usia 2 tahun dan bisa membaca setara dengan anak tingkatan 5th grade. Selain itu, Alexis juga belajar bahasa Spanyol secara otodidak dengan iPad orang tuanya. Orang tuanya menyadari bakatnya dan mulai khawatir soal tantangan sosial dan pendidikan. Apakah harus memasukkannya ke sekolah khusus agar perkembangan pendidikannya tetap berlanjut atau dia tetap berada di sekolah biasa? Lalu halaman selanjutnya ada teori pendukung. Pertama, pilar keempat, learning to be, berkaitan dengan perkembangan diri sebagai manusia seutuhnya. Pendidikan tidak hanya bertujuan menciptakan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional, moral, dan spiritual. Melalui pilar ini, peserta didik diharapkan mampu mengenali potensi dirinya, memiliki kepribadian yang kuat, dan dapat mengambil keputusan secara mandiri. Contohnya adalah pembentukan karakter pada anak usia dini. Pada pembentukan karakter anak usia dini ini membutuhkan peran penting pola asuh orang tua, yang mana peran orang tua ini merupakan pilar utama dalam pendidikan anak usia dini. Karakter pada anak usia dini bisa berkembang dengan mendapatkan stimulus yang baik. Begitu pula sebaliknya, bila stimulus yang buruk diberikan, maka hal tersebut akan membentuk karakter yang buruk bagi anak usia dini. Karena anak usia dini memiliki sikap yang spontan yang belum bisa membedakan perilaku baik maupun perilaku yang buruk. Lalu ada teori pendukung yang selanjutnya. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun individu dan masyarakat. Dalam dunia yang semakin kompetitif saat ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter dan keterampilan. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan potensi diri dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Proses pendidikan ini dimulai dari lingkungan keluarga, di mana nilai-nilai dasar dan sikap hidup mengajar.
Selanjutnya, sekolah menjadi tempat formal untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pencapaian peran guru sangat penting dalam membimbing siswa untuk mencapai tujuan akademis dan sosial mereka. Dengan pendidikan yang baik, siswa tidak hanya menjadi cerdas secara akademis, tapi juga memiliki kemampuan yang baik seperti berpikir kritis dan kreatif. Lalu ada teori pendukung yang ketiga. Di balik manfaat positif gadget, masih terdapat dampak negatif penggunaan gadget terhadap tumbuhan kembang anak. Berdasarkan studi Rahayu tahun 2021, gadget dapat menghambat perkembangan bicara dan bahasa anak. Hal ini terjadi karena anak menghabiskan waktu lebih banyak di depan layar gadget dibandingkan berinteraksi dengan orang lain yang dapat melancarkan pembelajaran berbicara dan berbahasa. Hal ini terjadi karena anak dengan orang lain yang dapat melancarkan pembelajaran berbicara dan berbahasa. Akibatnya, anak jarang berinteraksi dengan orang lain dan mengakibatkan kurangnya kemampuan bicara dan bahasa anak. Lalu teori pendukung yang selanjutnya, Alexis Martin, anak berusia 3 tahun dengan IQ jenius. Setelah belajar membaca di usia 2 tahun dan belajar bahasa Spanyol sendiri menggunakan iPad milik orang tuanya, Alexis kecil kini menjadi anggota tetap Mensa, sebuah organisasi yang keanggotaannya hanya terbatas pada 2% populasi terpintar. Alexis yang tinggal bersama keluarganya di luar Phoenix, Aris adalah orang yang termuda di negara bagian yang ditawari keanggotaan di klub. Menurut afiliasi ABC KNXV, dokter menguji gadis kecil itu dan mendapati dia memiliki IQ 160, jauh di atas rata-rata 100 poin, kata ayahnya, Ian Martin, pada stasiun tersebut. Martin mengatakan ia menyadari putrinya istimewa ketika dia di usia yang baru 1 tahun dan dia sudah bisa menghafal seluruh buku. Lalu selanjutnya, teori pendukung yang lainnya, dari usia 12 sampai 18 bulan, kami akan berkeliling mobil dan dia akan membacakan dongeng pengantar tidurnya dari malam sebelumnya, ujar Martin kepada KNXV. Dia tidak hanya membacakannya, dia membacanya persis seperti yang diceritakan. Martin mengatakan putrinya memiliki daya ingat dan kemampuan berbahasa yang luar biasa. Kapanpun dia mempelajari sebuah kata dan langsung menangkapnya melalui apapun itu, dia tidak pernah menggunakannya dalam konteks yang salah sama sekali, katanya. Meskipun jenius, Alexis tetaplah seorang gadis kecil dan orang tuanya tengah berjuang mencari cara terbaik untuk mendidiknya dengan cara yang dapat mensosialisasikannya dengan baik dan mendidiknya dengan cukup. Apakah dia masuk taman kanak-kanak lebih awal? Kami agak ragu karena kami ingin dia mendapatkan aspek sosial itu, kata ayahnya. Email yang meminta komentar kepada cabang Mensa Creator Phoenix tidak segera dibalas. Lalu teori pendukung selanjutnya, Mensa Internasional adalah perkumpulan IQ tinggi terbesar dan tertua di dunia. Ini adalah organisasi nirlaba yang terbuka bagi orang-orang yang mendapat skor pada persentil ke-98 atau lebih tinggi pada IQ standar. Diawasi atau tes kecerdasan lain yang disetujui. Mensa secara formal terdiri dari kelompok-kelompok nasional dan organisasi payung Mensa Internasional dengan kantor terdaftar di Kaitorpe, Lincolnshire, Inggris yang terpisah dari kantor Mensa Inggris di Wolverhampton. Semua cabang Mensa nasional menerima anak-anak di bawah usia 18 tahun. Namun, beberapa Mensa nasional tidak menguji anak-anak itu sendiri. Banyak juga yang menawarkan kegiatan, sumber daya, dan buletin yang secara khusus ditujukan untuk anak-anak berbakat dan orang tua mereka. Kasek West, anggota termuda Mensa di Amerika, Joseph Harris Bertils, anggota termuda Mensa Inggris, dan beberapa anggota Mensa Australia yang bergabung pada usia 2 tahun. Ellis Tan Robert dari Inggris dan Ananda Ellis Margolis dari US adalah orang termuda yang pernah bergabung dengan Mensa. Setelah itu memperoleh keanggotaan pada usia 2 tahun 4 bulan. Lalu selanjutnya,
Syarat untuk masuk ke Mensa adalah meraih nilai bagus, sungguh sangat bagus dalam teks kecerdasan yang telah disetujui. Karena keanggotaan Mensa terbuka bagi mereka yang mencapai skor di antara 2% populasi umum. Ada dua cara yang untuk melakukannya. Pertama, Anda bisa mengikuti tes resmi di Mensa. Tes ini harus dilakukan secara langsung karena tes daring tidak dapat digunakan untuk pendaftaran. Lalu pilihan keduanya lebih mudah dari yang dibayangkan. Jika sudah memenuhi syarat berdasarkan tes yang pernah diikuti. Mensa Amerika menerima skor dari sekitar 200 tes kecerdasan standar yang berbeda, termasuk skala kecerdasan dewasa Wechsler, Stanford Binet, tes kemampuan kognitif, dan bahkan ujian persiapan kuliah seperti SAT jika diambil sebelum 31 Januari 1994. Jika sudah mengikuti salah satu tes ini dan mencapai persentil yang tepat, kalian hanya perlu mengirimkan bukti. Meskipun demikian, Mensa memiliki anggota dari semua kelompok usia. Banyak tes yang tidak valid untuk seorang jenius di bawah 16 tahun. Lalu teori pendukung selanjutnya. Organisasi ini didirikan pada tahun 1946 di Inggris oleh Roland Barrel dan Dr. Len Caldwell. Di Indonesia, Mensa masuk pada tahun 1991. Thomas Hanatoha dan dua temannya yang membawanya. Hal ini berbekal dari dorongan Mensa Internasional untuk membuka organisasi cabang di Indonesia. Sayangnya, sekitar tahun 1991, krisis perekonomian global menyerang. Mensa Indonesia pun sempat vakum lebih dari 10 tahun hingga akhirnya aktif kembali sekitar tahun 2006. Untuk masuk organisasi tersebut, hanya ada satu syarat utama, yaitu menjadi 2% tertinggi dalam ujian kepandaian. Lalu selanjutnya, berikut adalah 5 fakta tentang Mensa. Yang pertama, didirikan oleh seorang pengacara Australia. Yang kedua, tidak semua anggota memiliki gelar sarjana. Yang ketiga, usia bukanlah penghalang. Lalu yang keempat, tokoh terkenal dunia anggota Mensa. Yang kelima, Mensa tersebar di 90 negara. Lalu selanjutnya, Mensa didirikan dengan 3 tujuan utama yang memberikan manfaat bagi anggotanya. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengembangkan kecerdasan manusia. Yang kedua, mendorong penelitian untuk kecerdasan. Lalu yang ketiga, menyediakan lingkungan sosial yang merangsang intelektual. Lalu selanjutnya, Mensa Indonesia secara konsisten melakukan advokasi terhadap kementerian dan lembaga pemerintah terkait agar dapat mengakomodasi anak dengan kebutuhan khusus. Salah satu inisiatif penting yang saat ini dapat dilakukan dalam tahap eksplorasi adalah pengayaan modul program guru penggerak oleh Mensa Indonesia, khususnya di bagian pengembangan inteligensi murid. Tujuan program ini adalah memberikan informasi dan panduan kepada guru tentang cara menghadapi anak dengan kebutuhan khusus dengan pendekatan yang tepat dan memberikan aspek moral mereka. Melalui program pengayaan modul program guru penggerak, Mensa Indonesia berupaya memberikan dukungan kepada para pendidik untuk mengoptimalkan potensi intelektual semua murid, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan pendekatan yang inklusif, kami berharap upaya ini dapat menjadi bagian integral dari pencapaian visi Indonesia Emas tahun 2024 mendatang. Tutur Budi. Lalu teori pendukung selanjutnya, Mensa hadir dengan semangat menghapus batasan-batasan tersebut dan menyambut individu dari berbagai lapisan masyarakat. Tak hanya yang mahir dalam matematika atau ilmu pengetahuan, namun juga mereka yang memiliki bentuk kecerdasan unik lainnya. Tujuan kami adalah membentuk mozaik kecerdasan dengan berbagai keberagaman dan melintasi berbagai bidang pengetahuan. Sebagai bagian dari inisiatif ini, Mensa Indonesia berkomitmen untuk memberikan wadah bagi semua individu yang ingin mengembangkan potensi intelektual. Mensa Indonesia turut mengorganisir forum-forum ilmiah yang mendorong diskusi yang merangsang pemikiran dan pertukaran ide. Pertemuan-pertemuan ini mengumpulkan individu dari berbagai latar belakang, menciptakan komunitas intelektual yang dinamis di mana sudut pandang unik saling berbaur. Tidak hanya itu, Mensa Indonesia turut menunjuk Miska dan Devon, anak berprestasi pemenang lebih dari 100 medali Olimpiade Matematika dan Sains Internasional, sebagai Friends of Mensa untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai yang diusung oleh Mensa agar dapat tersampaikan kepada masyarakat yang lebih luas.
Lalu selanjutnya, didukung yang selanjutnya, ketika seseorang disebut pintar, biasanya berarti mereka memiliki kombinasi kecerdasan yang tajam, kecerdikan, dan kepintaran. Meskipun meraih skor SAT tertinggi, nilai bagus, dan kuliah menjadi hal yang Anda bayangkan jika memikirkan jalan menuju orang pintar. Jalan-jalan ini belum tentu terbuka untuk semua orang. Juga bukan salah satunya hal yang membuat seseorang pintar. Kesamaan orang-orang terpintar di dunia bukanlah pendidikan atau pekerjaan mereka, melainkan mereka menonjol dari yang lain. Orang-orang terpintar di dunia memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, memanfaatkan peluang-peluang yang sebaik-baiknya, terbuka terhadap ide-ide baru, dan yang terpenting selalu belajar. Lalu berikutnya ada input masalah. Yang pertama, apakah orang tua Alexis harus memasukkannya ke taman kanak-kanak terlebih dahulu atau memajukannya ke tingkatan kelas yang lebih tinggi mengingat usianya baru 3 tahun? Lalu yang kedua, bagaimana kami memastikan ia mendapatkan aspek sosial yang normal dan tidak mengorbankan masa kanak-kanaknya demi kecerdasannya? Lalu yang ketiga, mengingat kemampuan yang sangat tinggi, program pendidikan seperti apa yang harus ia ikuti? Bisakah ia bersekolah di sekolah biasa atau ia membutuhkan program yang sepenuhnya terpisah dan dirancang khusus untuk anak-anak dengan IQ serupa? Lalu slide berikutnya ada proses penyelesaian masalah. Yang pertama, sesuai dengan situasi Alexis, orang tuanya tidak harus langsung memasukkannya Alexis ke tingkatan kelas yang lebih tinggi. Pada usia 3 tahun, perkembangan sosial emosional masih sangat penting. Dengan hal ini, orang tua Alexis bisa memberikan program dukungan dengan berupa materi tambahan atau aktivitas membaca lanjut. Lalu yang kedua, untuk memastikan Alexis tetap mendapatkan aspek sosial yang normal, orang tuanya perlu menjaga keseimbangan antara stimulasi akademik dan kegiatan bermain dengan teman seusianya, yang melibatkan dia dalam aktivitas sosial non-akademik seperti playgroup atau olahraga anak, serta memberi ruang bagi permainan bebas dan perkembangan emosional agar masa kanak-kanaknya tetap berjalan alami tanpa tekanan berlebihan. Lalu yang ketiga, mengingat kemampuan Alexis yang sangat tinggi, ia tetap dapat bersekolah di sekolah biasa selama sekolah tersebut mampu memberikan kurikulum tambahan atau encouragement yang menantang. Namun, bila lingkungan tersebut tidak mampu mengikuti kecepatannya, maka ia mungkin membutuhkan program yang sepenuhnya terpisah yang dirancang khusus untuk anak-anak dengan IQ serupa agar perkembangan intelektual dan emosionalnya tetap seimbang. Lalu berikutnya ada output masalah. Yang pertama, orang tua Alexis perlu menentukan apakah sebaiknya Alexis memulai dari taman kanak-kanak agar perkembangan sosial emosionalnya sesuai usianya, atau justru dipercepat ke tingkatan kelas yang lebih tinggi untuk menyesuaikan kemampuan intelektualnya yang jauh di atas rata-rata. Lalu yang kedua, perlunya strategi yang dapat menjaga keseimbangan antara stimulasi akademik dan kehidupan sehari-hari Alexis, sehingga ia dapat berkembang secara intelektual tanpa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan aspek sosial yang normal yang sesuai dengan usianya. Lalu yang ketiga, perlunya keputusan terhadap Alexis apakah ia dapat tetap mengikuti sekolah biasa dengan penyesuaian khusus atau justru membutuhkan program yang sepenuhnya terpisah yang mampu memenuhi kebutuhan intelektualnya yang jauh melampaui anak seusianya. Lalu yang selanjutnya ada feedback. Yang pertama, sebaiknya orang tua Alexis mempertimbangkan kebutuhan sosial emosionalnya terlebih dahulu sebelum memajukan dia ke tingkatan kelas yang lebih tinggi. Karena pada usia 3 tahun, perkembangan bermain, interaksi, dan kenyamanan sosial jauh lebih penting untuk membangun fondasi yang sehat dibanding percepatan akademik. Lalu yang kedua, sebaiknya orang tua Alexis perlu menjaga keseimbangan antara aktivitas belajar dan waktu bermain bebas agar Alexis tetap mendapatkan aspek sosial yang normal sehingga masa kanak-kanaknya tidak terganggu dan ia bisa tumbuh secara emosional sekaligus intelektual. Lalu yang ketiga, sebaiknya jika sekolah biasa tidak mampu memiliki tantangan intelektual yang sesuai, maka penting bagi orang tua untuk mempertimbangkan apakah Alexis membutuhkan program yang sepenuhnya terpisah yang dirancang khusus agar potensinya dapat berkembang tanpa menghambat keseimbangan emosional dan sosialnya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah
bahwa ada anak jenius yang masuk di Mensa, sebuah lembaga organisasi nirlaba yang terbuka bagi orang-orang yang mendapat skor pada persentil ke-98 atau lebih tinggi pada IQ standar. Anak tersebut bernama Alexis Martin, anak jenius yang sudah bisa menghafal seluruh buku dan dapat menceritakannya kembali persis dengan apa yang dia baca. Mensa hadir dengan semangat menghapus batasan-batasan tersebut dan menyambut individu dari berbagai lapisan masyarakat, tak hanya yang mahir dalam matematika atau ilmu pengetahuan, namun juga mereka yang memiliki bentuk kecerdasan unik lainnya. Ketika seseorang disebut pintar, biasanya berarti mereka memiliki kombinasi kecerdasan yang tajam, kecerdikan, dan kepintaran. Kesamaan orang yang terpintar di dunia bukanlah pendidikan atau pekerjaan mereka, melainkan merekalah yang menonjol dari yang lain. Ada daftar pustaka, ada pustaka juga sampai ini totalnya sudah 13 daftar pustaka. Dan yang terakhir, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.